fadilahnya sangatlah agung. Kan zaman Nabi niku wonten sahabat Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang yang sampai dijuluki Raisul Munafikin, pemimpinnya orang munafik, karena dia selalu mengajak orang-orang itu untuk berbeda dengan Nabi, mengajak para sahabat untuk melawan sahabat-sahabatnya. Orang munafik. Pernah sampai beliau ini berani menfitnah daripada Sayyidina Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, melakukan perbuatan zina. Akhirnya dia dijuluki Raisul Munafikin, pemimpinnya orang munafik. Walaupun beliau itu mungkin kelakuannya seperti itu, tapi diriwayatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar, dan dia melakukannya walaupun dalam keadaan berat atau malas. Abdullah bin Ubay bin Salul yang katanya dia dijuluki Raisul Munafik di zamannya Rasulullah, dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar. Jadi diusahakan kalau kalian dengan kalau sebelum subuh, sebelum melaksanakan sholat subuh, melakukan 2 sholat fajar. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, apabila kita sudah melaksanakan daripada ibadah rukun Islam, ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah, ada 4 amalan. Yang amalan tersebut kita jangan sampai terputus, alias kita harus istiqomah. Amalan yang pertama tersebut adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ini jangan sampai terputus. Bahkan kalau orang tua itu sudah meninggal, maka seorang anak pun tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Salah satunya yaitu dengan mendoakan kedua orang tua yang telah wafat. Buktinya apa? Sering kita mendengar hadisnya Rasulullah yang mengatakan kalau Ibnu Adam itu meninggal, semua amal ibadahnya itu terputus kecuali ada 3. Salah satunya apa? Doa daripada anak yang soleh dan soleha. Menunjukkan apa? Berbakti kepada kedua orang tua tidak berhenti dengan meninggalnya orang tua tersebut. Walaupun orang tuanya sudah meninggal, maka seorang anak tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Apabila orang tuanya masih hidup, maka seorang anak lebih diwajibkan lagi berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tua tidak harus menunggu hari ibu ataupun hari ayah. Berbakti kepada kedua orang tua setiap hari. Selama kita masih hidup, selama orang tua kita masih hidup, kita wajib seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Sering kita sudah mendengarkan fadilah, keutamaan, ancaman dari orang yang berani berkata kepada kedua orang tua. Dan kitab Syarhul Ainiyah itu wonten tiyang ketemu kali Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian orang tersebut tanglet Nabi Khidir alaihissalam. Wahai Nabi Khidir, kalau suatu saat saya ingin ketemu kalian jenengan, bagaimana caranya? Maka Nabi Khidir menjawab, sesungguhnya aku akan mendatangi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau kita melihat surat Kahfi, surat Kahfi di dalamnya ada kisah Nabi Musa, yang dimana Nabi Musa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Nabi Khidir. Akhirnya Allah memberikan tanda, Allah memberikan alamat, lalu bertemulah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Akan tetapi bagi orang yang dia berbakti kepada kedua orang tua, orang tersebut akan didatangi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Memang
Memang kadang berbakti kepada kedua orang tua butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Butuh yang namanya ketelatenan. Ketika kita berbakti, kita barengi, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesabaran di dalam merawat kedua orang tua kita, di dalam menjaga kedua orang tua kita. Karena orang yang berbakti kepada kedua orang tua ini membutuhkan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang tua kita yang masih hidup diberikan oleh Allah sehat dan panjang. Apabila ada yang sakit, semoga oleh Allah segera diberi kesembuhan. Itu amalan pertama yang kita jangan sampai terputus. Yang kedua yaitu ziyarah sholihin. Berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan kekasih-kekasihnya Allah. Ketika kita mendengar ada seorang ulama ataupun kiai datang ke daerah kita, kita kumpul dengan mereka. Kita cinta dengan mereka, walaupun kita tidak sesoleh, tidak sebaik orang yang kita cintai. Karena ketika seseorang mencintai orang yang soleh, orang yang baik dekat dengan Allah, pasti orang tersebut adalah orang baik. Tidak mungkin orang tak baik mencintai yang namanya orang soleh. Pasti dia orang baik. Di dalam sebuah syair qasidah di dalam maulid hadis ini, wa ashabul karim kiram, orang yang kumpul dengan orang-orang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah, maka pasti dia itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ketika kita kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan para kekasih-kekasihnya Allah, terkadang kita itu mendapatkan jawaban. Terkadang kita mendapatkan ketenangan yang tidak kita dapatkan seperti kita duduk dengan orang lain. Mendapatkan yang namanya siraman-siraman rohani yang membuat kita akan semangat di dalam beribadah, membuat kita semakin lebih baik daripada sebelumnya. Itu keutamaan, kemuliaan daripada kumpul dengan orang-orang soleh. Jangan sampai kita terputus tidak berkumpul dengan orang-orang soleh, karena orang soleh ini memberikan kelebihan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Suatu saat di sebuah daerah tersebut mengalami paceklik ataupun musim kering. Akhirnya orang kampung tersebut berkumpul sepakat untuk menjalankan sholat istisqa, yaitu minta hujan. Ketika minta hujan, sholat sudah kumpul, sholat istisqa, minta hujan, hujan tidak turun. Kemudian ada seorang lewat bertanya, orang asing bukan dari daerah tersebut, tanya, wonten napa niki kok kumpul-kumpul di tengah-tengah lapangan? Diceritakan, ini kami melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan. Tapi selesai sholat, hujan pun masih belum turun. Akhirnya orang ini berkata, coba saya tak dungon, coba saya tak doa. Akhirnya orang ini berdoa, Allahumma bihaqqi ma fi hadhihi ras asqil ma'a nas. Diulangi dengan ya Rabb bihaqqi ma fi hadhihi ras asqil ma'a nas. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan di daerah tersebut. Orang-orang kampung itu bingung, kok hebat doa ini? Doa apa yang kau baca?
ingin tahu saya cerita, saya doain umum yang dikira di askin mana bulan kampung gitu. Doanya itu kalau diartikan seperti ini, ya Allah, dengan berkah apa yang ada di dalam kepalaku, tuangkanlah manusia ini hujan, ya Allah. Orang-orang bingung, ada apa di kepalamu? Lalu orang ini cerita, di dalam kepalaku ini ada mata, dan mataku ini pernah melihat salah seorang daripada ulama, yaitu Abu Yazid Al-Bustami. Mungkin bagi orang yang suka membaca kitab-kitab tasawuf, perkataan-perkataan sufi, pasti akan mengenal daripada Abu Yazid Al-Bustami. Kemuliaan daripada kumpul-kumpul dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, amalan yang jangan sampai kita terputus, yaitu hudur majelis ilmu, menghadiri daripada majelis ilmu. Selama orang yang mengajar tersebut memiliki sanad ataupun rantaian keilmuan, guru-gurunya jelas, kita ikuti, kita ambil ilmu darinya. Selama orang tersebut mengajari ilmu, ajaran, aliran yang sejalan dengan kita ambil hikmah ataupun ilmu daripada orang tersebut. Karena dengan kita belajar ilmu tersebut, ilmu agama akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan semakin kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ilmu yang kita amalkan ketika kita pulang dari majelis ilmu, kemudian kita amalkan, itu pahalanya 2 kali lipat daripada orang yang beramal tanpa berlandaskan ilmu. Orang beramal dengan ilmu sama tidak berlandaskan ilmu, pahalanya lebih besar orang yang berlandaskan ilmu. Keutamaannya sangat besar. Khususnya ketika kita hadir majelis, kemudian kita pulang dari majelis tersebut, kita semakin menjadi lebih baik. Kita semakin lebih semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus istiqomah di majelis tersebut. Berarti majelis tersebut membuat hati kita terbuka. Siapapun ulamanya, siapapun kiainya, kita ikuti. Dan di antara majelis-majelis itu pasti ada, kalau kita pulang dari majelis tersebut, kita lebih tersentuh, kita lebih yang namanya bisa merenungi. Maka di majelis tersebut itu yang harus kita istiqomah. Jangan sampai terputus di dalam menghadiri majelis itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan yang jangan sampai kita terputus, yaitu tawaddu bi ihsan. Selalu berbuat baik. Berbuat baik tidak menunggu waktu, tidak menunggu waktu hari baik atau hari Jumat ataupun hari Senin. Setiap hari kita harus berbuat baik kepada kedua orang lain, ke orang lain. Walaupun orang tersebut tidak membalas kebaikan kita, ataupun orang tersebut malah jahat kepada kita, kita tetap harus berbuat baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai, menyukai orang-orang yang baik. Siapapun kita harus berbuat baik kepada, lebih-lebih khususnya yaitu kepada keluarga kita, kerabat-kerabat kita. Itu yang lebih dulu harus kita perhatikan. Ketika keluarga kita sudah terpenuhi kebutuhannya, sudah tidak ada yang butuh dengan bantuan kita, baru kita membantu orang lain, baru kita mencukupi kebutuhan orang lain. Jangan sampai kebalik. Kadang ada orang lain diperhatikan, tapi keluarga sendiri sampai yang namanya minta-minta ke orang lain. Dahulukan keluarga ini, baru setelah itu kita memperhatikan orang lain. Seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah
Adapun kalau keluarga kita ataupun orang lain tidak membalas perbuatan kita, tidak ada masalah. Yang penting kita niatkan kita berbuat baik karena Allah cinta, senang dengan orang-orang yang baik. Dan janji Rasulullah SAW di hadis beliau di dalam kitab Al-Baik, Allah fi auni abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba tersebut apabila hamba tersebut suka menolong hamba-hamba Allah yang lain. Semakin banyak hamba tersebut menolong orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan banyak menolong hamba tersebut. Kehidupan manusia tidak selamanya di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di tengah-tengah. Ketika kita di bawah, ketika kita jatuh, maka siapa yang akan menolong kita? Tidak lain adalah berkah daripada orang-orang yang kita. Ketika kita jatuh, kemudian ada orang datang menolong kita, memberikan bantuan kepada kita, itu berkah daripada kita pernah menolong orang lain. Berkah daripada kita pernah membantu yang namanya orang lain. Itu amalan yang keempat, yaitu selalu berbuat baik. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani itu beliau berkata, aku sudah mencicipi semua amalan, haji, puasa, sholat, umroh, wis tak cicipi kabeh, tapi tidak pernah aku merasakan yang lebih mulia, yang lebih utama seperti memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani memilih memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan lebih mulia dari amal-amal yang lainnya? Karena kalau kita sholat itu manfaatnya kembali kepada kita saja. Kita haji, umroh, ngaji, kembali ke kita saja. Tapi kalau kita berbagi kepada orang lain yang orang tersebut membutuhkan, itu manfaatnya kembali kepada kita dan juga manfaatnya kembali kepada orang lain. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau amalan yang paling beliau cintai yaitu berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau sampai sekarang nama beliau masih dikenal, yaitu sampai dibuat manaqib, yaitu manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itulah 4 amalan yang kita jangan sampai terputus, harus istiqomah, lebih-lebih khususnya di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ini bukan undang-undang, bukan Pancasila yang nyuruh, tapi yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita sehat, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kita diperintahkan untuk memperhatikan orang tua. Walaupun orang tua kita tidak baik kepada kita, tidak memperhatikan kita, tidak pernah memberikan makan kita, kita sebagai anak tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW di dalam hadisnya, orang apabila pengen tahu anaknya di masa yang akan datang berbakti tidak sama dia, dilihat di masa yang sekarang. Hari ini kalau berakhlak, memperhatikan, sayang dengan orang tuanya, maka di masa yang akan datang anak kita akan berbakti kepada kita. Anak kita akan sayang kepada kita. Anak kita akan mendoakan kita apabila kita hari ini selalu mendoakan kedua orang tua kita. Tapi na'udzubillah, hari ini menyepelekan orang tua, tidak menghargai jasa-jasa orang tua, bahkan tidak pernah mendoakan kedua orang tua, maka di masa yang akan datang anak-anaknya akan durhaka kepada orang tua tersebut. Na'udzubillah min dzalik.
Beliau tidak pernah bohong. Bahkan orang kafir pun yang tidak iman dengan Allah, percaya dengan omongannya Rasulullah. Kalau Rasulullah ini kalau ngomong pasti terjadi, kalau ngomong pasti jujur. Itu kata Rasulullah. Birru abakum tabirru abna. Berbaktilah kalian kepada kedua orang